yang bernama Nyi Endir. Teman-teman, itu ada Bunda Rida. Kita ajakin yuk. Bunda Rida, sini. Ada apa? Kalian kan lagi tengkar, malah panggil Bunda. Ada apa Gifalki? Aku punya ide. Gimana kalau Bunda ikutan pentas bareng kami? Gimana? Setuju kan teman-teman? Gak mau ah. Ini kan acara kalian. Lagi pula Bunda kan gak bisa acting. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya nih Bunda ikutan, Bunda bakal jadi pemeran utamanya enggak? Wah, kalau itu gak mungkin Bun. Kenapa gak mungkin? Karena tokoh utama dalam cerita ini namanya Nyi Endir. Kalau Bunda kan Nyi Endut. Nanti judulnya bakal berubah. Tadinya Situ Bagendir jadi Situ Bagandut. Kalian mulai berani ya sama Bunda? Enggak Bun, ampun Bun, kami cuma bercanda. Sudah, cepetan mulai. Tuh, penontonnya sudah pada nunggu. Oh iya, baiklah teman-teman, kita mulai saja ya. Selamat menyaksikan. Para pemain yang akan tampil. Sabira sebagai Nyi Endir, Nika sebagai ibu, Jaya sebagai Butani, sebagai Butani, Alsa sebagai Butani, Sanu sebagai Butani, Alinka sebagai anak, Sei sebagai Butani, Jasmine sebagai narator 3,
Ices sebagai Butani, Mahira sebagai narator 4, Husna sebagai Butani, Alessia sebagai Butani, Fahira sebagai Butani, Jija sebagai kakek pengembara, Tama sebagai petani, Kema sebagai badra, Mundo sebagai petani, Alpansara sebagai petani, Adit Nova sebagai raja, Dido sebagai Burhan, Aki sebagai narator 1, Magika sebagai petani, Fatan sebagai petani, Muiz sebagai Bahro, Ica sebagai petani, Areska sebagai petani, Kenji sebagai petani, Ibrahim sebagai narator 2, Arsya sebagai dancer, dan Arasya sebagai petani. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan di sebuah desa yang terletak di bagian utara kota Garut. Di desa itu hiduplah seorang wanita kaya raya bernama Dwi Injil yang dikenal memiliki banyak harta mulai dari uang, perhiasan, sampai dari ladang yang luas, juga ternak yang sangat banyak. Itu semua merupakan tinggal dari dia suaminya. Namun saya, dengan semua harta benda yang dia miliki, justru membuat perilakunya menjadi tamak, gigih dan serakah. Terbukti saat desa itu sudah mengalami paceklik karena kemarau panjang yang mengakibatkan para petani dan warga desa kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Yindi mendatangi mereka, tapi bukan untuk membantu, melainkan untuk menindas dan merampas harta para petani. Yindi tidak segan-segan memberi kelima pengawalnya untuk menganiaya mereka yang tidak bisa membayar hutangnya. Hal itu membuat seluruh warga desa semakin menderita. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama drama musikal ini dengan judul Situ Bagunti.
Pada suatu pagi di pekarangan rumah Dinding, terlihat para pengawal Dinding sedang bersiap-siap untuk berlatih siang. Sementara Dinding masih tertidur pulas di dalam rumah. Kalian sudah siap? Siap. Ayo kita mulai latihan. Pasang kuda-kuda, tangan pinggang. Sebentar, Surman. Bongsor. Iya, Kong. Kamu dari mana? Dari dapur, Kang. Mau bikin ubi rebus buat sarapan. Bikin ubi rebusnya nanti saja. Sekarang kita latihan dulu. Ayo cepat. Tapi Kang, lapar nih. Bongsor. Iya Kang, iya. Pagi-pagi sudah berisik. Kami sedang berlatih silat, Nyai. Kalau saya sedang membayangkan ubi rebus, soalnya belum sarapan, Nyai. Cuma makanan aja yang kalian pikirkan. Tapi disuruh menagih utang, kalian gak becus. Setiap hari kami datang mereka dan selalu kami tagih, tapi tak ada satupun yang bayar, Nyai. Iya, Nyai. Mereka baru saja mengalami gagal panen, Nyai. Jadi mereka tidak punya uang. Betul, Nyai. Persediaan makanan mereka sudah habis. Setiap hari mereka bekerja sambil menahan lapar. Iya, Nyai. Sama. Sekarang juga saya sedang lapar. Apalagi sekarang desa kita sudah memasuki masa paceklik. Pasti kehidupan mereka semakin sulit. Kalian memang orang gak berguna. Aku bayar kalian itu untuk menagih hutang mereka, bukan untuk mengasihani mereka. Dasar gak becus. Tapi Nyai, mereka semua sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan Aku gak peduli. Sekarang juga kita datangi mereka. Kalau mereka tetap tidak mau bayar hutangnya, kita ambil hartanya, kita ambil ternaknya. Kalau ada yang melawan, kasih pelajaran. Jangan coba-coba dengan ini. Ayo kita berangkat. baik Nyai. Maaf Nyai, apa nggak sebaiknya kita sarapan dulu?
Saat para petani sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan ibu beserta pengawalnya dengan tujuan menagih hutang karena hari itu memang sudah masuk jatuh tempo. Akhirnya dengan terpaksa mereka satu persatu menyerahkan uang kepada para pengawal. Di saat para pengawal sedang sibuk mengambil uang dari para petani, ada sepasang suami istri yang mengingat-ingat berusaha untuk kabur karena mereka tidak punya uang. Tapi sial, Nyelentik melihatnya. Dia langsung berteriak kepada suami istri itu. Hei, kalian mau kemana? Pengawal, tangkap mereka. Ampun Nyai, kamu belum bisa bayar. Kamu tidak punya uang. Enak saja, tidak bisa. Pokoknya harus bayar. Apa yang harus kami berikan, Nyai? Kami sudah tidak punya uang lagi. Baiklah, hari ini aku ampuni. Tapi besok kamu harus bayar semua hutangmu. Kalau tidak, sapi kamu akan aku ambil. Iya, istri kamu akan aku ambil. Sapi bongsor, sapi, bukan istri. Iya, itu. Awas kalian, jangan berani-berani denganku. Nyelentik dan para pengawal pergi meninggalkan para petani untuk menemui warga yang lain yang berhutang padanya. Ibu sedang rebus daun singkong untuk makan kita hari ini. Sambil menunggu matang, sini tidurlah di pangkuan ibu. Nanti kalau sudah matang, ibu akan bawakan kamu, nak. Tanpa disadari oleh si ibu dan anak, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi saya perhatikan, sepertinya kalian sedang kesulitan. Ini saya ada sedikit makanan. Makanlah.
yang sedang terjadi di desa ini. Ibu dengan sedih menceritakan bahwa saat ini lingkungan desa sedang menderita. Di saat mereka sedang kehilangan temannya dan disebabkan karena panen yang gagal, musim tersedik yang panjang, ditambah lagi seluruh warga desa hidup dalam ketakutan karena sikap semena-mena individu yang tamak dan kejam kepada seluruh warga desa. Setelah melihat situasi ini, sikapnya menarik nafas panjang. Terlihat seperti sedang berusaha menahan amarahnya. Di dalam hati dia berdiri lalu berkata, "Ini harus segera dihentikan. Oh ya, kalian sudah selesai makannya? Kalau begitu, antarkan saya menemui seluruh warga. Ada yang ingin saya sampaikan pada mereka." Mendengar ucapan si kakek, si ibu segera berdiri bahwa mereka bergegas menuju desa untuk menemui seluruh warga. Setibanya di tengah desa, si ibu segera memanggil seluruh warga yang saat itu sedang beraktivitas untuk berkumpul. Lalu si kakek berbicara memberitahukan bahwa dia akan menemui ibu, dan si kakek meminta seluruh warga desa untuk berkemas lalu segera meninggalkan desa ini karena tidak lama lagi akan ada kejadian yang sangat dahsyat. Mendengar ucapan si kakek, seluruh warga bergegas pulang menuju rumahnya masing-masing untuk menyelamatkan harta benda yang tersisa. Sementara si kakek berjalan sendiri menuju rumah ibu. Ibu sedang berada di teras rumahnya. Di dalam berselang, datanglah si kakek pengembara yang saat itu sengaja menutupi jati dirinya dengan berpura-pura menjadi seorang pengemis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa kamu datang kemari? Saya seorang pengembara dari jauh. Bolehkah saya meminta sedikit makanan? Sudah 2 hari ini saya belum makan. Minta makan? Enak saja. Enggak. Tolonglah Nyai, saya kelaparan. Itu bukan urusan saya. Mau kelaparan, kehausan, mau mati sekalipun, aku nggak peduli. Sekarang cepat pergi dari sini. Kalau begitu, saya minta air putih saja. Hanya memberi segelas air putih tidak akan membuatmu menjadi miskin. Hei, kakek tua, kamu tuli ya? Cepat pergi dari sini, atau aku panggilkan pengawalku untuk menghajar kamu. Melihat sikap Nindit yang ketus dan tidak ramah kepadanya, si kakek pengembara merasa tidak tahan lagi. Dia berdiri tegak, lalu membuka jubah lusuh penyamarannya. Dengan wajah penuh amarah, dia menunjuk wajah Nindit, lalu berkata,
Ternyata benar apa yang mereka ceritakan. Kamu adalah orang yang amat, kikir dan sombong. Heh, siapa kamu? Lancar sekali ucapanmu. Aku adalah utusan dari kebenaran. Kedatanganku kemari untuk memperingatkanmu atas sikap kejam kamu terhadap seluruh warga desa selama ini. Sekarang ada dua pilihan yang harus kamu pilih. Kamu segera bertobat, atau Tuhan akan mengirim bencana sebagai azab untuk semua perbuatanmu. Memangnya kamu bisa apa? Berani-beraninya ikut campur urusanku, pakai ngancam-ngancam segala. Pengawal, pengawal. Tunggu. Baiklah, aku akan pergi. Tapi sebelumnya, aku akan menunjukkan sesuatu sebagai peringatan terakhir untukmu. Si kakek pengembara maju beberapa langkah dan berhenti di depan dinding. Lalu dia mengangkat wajahnya, bibirnya terus bergerak seperti sedang doa. Tidak lama kemudian, dia menancapkan tongkat kayu yang selama ini dia pegang ke dalam tanah. Bersamaan dengan itu, tampak seluruh warga desa sedang berjalan berduyun-duyun melewati rumah dinding. Mereka terlihat tergesa-gesa ingin segera pergi jauh meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri. Yindi dan para pengawal merasa heran dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Hei, kalian mau kemana? Mau kemana? Mereka sengaja aku minta untuk segera meninggalkan desa ini. Kurang ajar. Senangnya saja mereka pergi. Bagaimana dengan hutang-hutang mereka yang belum mereka bayar? Ini semua gara-gara kamu, kakek tua. Memang benar. Yang ada dalam pikiranmu hanyalah uang dan harta. Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh keserakahan dan ketamakan. Baiklah kalau begitu. Kamu sudah menentukan pilihanmu. Bersiaplah. Sebentar lagi azab itu akan datang. Saat si kakek pergi, Yindi dan para pengawal merasa kaget dan heran karena dari lubang tempat ditancapkannya tongkat si kakek keluar air yang sangat banyak. Ditambah lagi, tiba-tiba turun hujan badai dan diikuti petir yang menggelegar. Tanpa menunggu waktu panjang, air menggenangi seluruh desa. Para pengawal mulai panik. Mereka mengajak Yindi untuk pergi dari desa. Maaf Nyai, apa tidak sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini? Enak saja. Kalau aku pergi, bagaimana dengan rumah dan harta-hartaku? Kalau begitu, kami akan pergi saja, Nyai. Maafkan kami, Nyai. Kami takut. Ayo. Kurang ajar. Dasar pengawal pengecut. Saat Yindi sedang berusaha menyelamatkan hartanya, tiba-tiba datang air yang lebih besar lagi. Air tersebut berputar membentuk sebuah pusaran besar mengitari Yindi. Yindi mulai malu karena air tersebut semakin tinggi dan deras sehingga dia mulai kesulitan bernafas. Tolong! 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 Tak satu pun dapat menolong Yindi.
sudah jauh meninggalkan desa. Ini terus berusaha menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong. Tapi semua itu percuma. Hingga akhirnya teriakan panjang keluar dari mulut Yeni seiring dengan air yang semakin besar dan mulai menggerakkan tubuhnya. Ketahuilah bahwa yang membuat tubuh Yeni tenggelam dan menghilang bukanlah air, tapi keserakahan dan sifat tamak yang melekat dalam dirinya. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Demikian tadi penampilan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita tadi. Mohon maaf apabila